Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nopia. Saya dari UIN Antasari Banjarmasin. Baiklah, di sini demi memenuhi tugas kuliah, maka saya akan membuat sebuah video tugas kuliah leadership di jurusan saya, yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang self leadership atau pengarahan diri atau memimpin diri sendiri. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pertama, self leadership merupakan proses untuk membangun, mengarahkan diri dan motivasi diri, terutama dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas pekerjaan yang penting serta kompleks. Self leadership adalah proses mempengaruhi diri sendiri untuk membangun self direction dan self motivation yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Itu menurut Mens pada tahun 1986, L6 2013 dan kawan-kawan 2016. Self leadership dapat membuat penggunaan memiliki visi, inovasi, dan bersikap provokatif. Visi karena itu yang menentukan arah di mana individu bermaksud untuk menyelaraskan dirinya dalam waktu dekat. Inovasi karena individu muncul dengan cara baru sesuai dengan selera dan preferensi individu. Mekanisme penghargaan, sikap proaktif, serta strategi mendorong individu untuk berpikir dengan cara tertentu. Self leadership ini juga melibatkan ketangguhan orang mengarahkan diri untuk mencapai motivasi diri. Nah, jadi dalam hal ini yang lebih merupakan penting adalah diri kita sendiri untuk memotivasi diri kita sendiri. Self leadership berbeda namun saling mempengaruhi hasil selanjutnya. Mohon maaf tadi penggunaan strategi kepemimpinan. Baiklah, di sini ada 3 kategori pemimpinan self leadership yang berbeda namun saling melengkapi mempengaruhi hasil selanjutnya. Strategi yang berfokus. 1. Behavior focus strategis merupakan strategis berfokus pada perilaku, merupakan strategi yang mengacu pada perilaku spesifik yang berfokus pada penilaian diri, penghargaan diri, dan disiplin diri. Contoh termasuk mengidentifikasi perilaku spesifik untuk meningkatkan atau memodifikasi, melakukan analisis diri untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang. Nah, seperti kita mengintrospeksi diri lah, menilai diri kita sendiri. Yang kedua yaitu natural reward strategies atau berkaitan dengan persepsi dan pengalaman positif yang terkait dengan tugas yang harus diselesaikan. Ini termasuk komitmen terhadap kepercayaan dan kenikmatan pekerjaan untuk menilai nilainya sendiri. Nah, jadi di sini seperti strategi penghargaan gitu terhadap diri kita sendiri, terhadap kinerja yang kita lakukan. Nah, alias kepercayaan diri lah, pede, sehingga apa yang kita pikirkan atau perspektif diri kita sendiri itu menjadi motivasi hal positif terhadap diri kita. Yang ketiga, konstruktif thought pattern strategi merupakan strategi pola pikir yang konstruktif, berfokus pada pembentukan dan perubahan pola pikir dengan cara yang diinginkan. Nah, jadi untuk mengubah pola pikir, analisis diri, dan meningkatkan sistem kepercayaan mental, emergi dari kinerja positif. Nah, itu tadi. Di sini ada juga Robbins tahun 2006 itu memaparkan bahwa self leadership merupakan serangkaian proses yang digunakan individu untuk mengendalikan perilakunya sendiri. Nah, jadi menurut Robbins sendiri, self leadership itu adalah serangkaian proses untuk mengendalikan perilakunya sendiri. Nah, selanjutnya di sini pengertian dari self leadership juga adalah sifat kepemimpinan diri untuk membuatnya berhasil dalam memimpin. Nah, jadi di sini dapat diartikan juga bahwasanya self leadership itu adalah sebuah sifat kepemimpinan yang ada dalam diri kita untuk menjadikan diri kita ini sebagai pemimpin yang berhasil. Kemudian di sini ada karakternya, ada karakteristik kepemimpinan diri. Nah, yaitu adalah memahami diri,
Nah, jadi karakteristiknya itu ada memahami diri, ada mengelola diri, dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Nah, itu menurut Rosiman tahun 2008. Nah, jadi menurut Rosiman itu ada 3 karakteristik dalam hal ini. Yang pertama itu memahami diri, yang kedua itu mengelola diri, dan yang ketiga itu mengembangkan diri secara terus-menerus. Nah, jadi memahami diri itu sangat penting untuk menjadikan kita seorang pemimpin. Nah, terutama itu untuk diri kita sendiri, karena sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang memimpin diri sendiri lah. Yang pertama, kemudian memimpin orang lain. Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih cara kita memahami diri? Namun sebelum itu kita harus mengerti dulu apa itu memahami diri. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya memahami diri adalah memahami proses yang terjadi dalam diri, melakukan perenungan potret diri, menilai diri atau self assessment. Kemudian di sini juga mengenal diri dari orang lain dengan cara melakukan feedback atau umpan balik, meminta masukan dan saran serta orang-orang yang sering berinteraksi, dan kemampuan mengelola diri. Nah, selain kita mengintrospeksi diri kita melalui diri kita sendiri atau melalui renungan, kita juga di sini dituntut untuk melakukan penilaian yang menilai itu orang lain atau meminta orang lain menilai diri kita sendiri. Selanjutnya di sini ada indikator. Nah, jadi menurut Next Christopher and GVM tahun 1994 baru-baru ini diusulkan dalam literatur organisasi bahwa karyawan dalam organisasi dapat mempengaruhi atau memimpin mereka dengan menggunakan strategi kognitif tertentu. Nah, jadi di sini ada Talk Self Leadership (TSL), kemudian mencoba untuk mempromosikan proses kepemimpinan diri diperkenalkan oleh Match sejalan dengan hal hari berdua yang selanjutnya pada ini mengatakan bahwa self leadership memiliki indikator. Nah, jadi di sini ada gabungan dari Next dan Mens itu. Nah, jadi di sini ada indikatornya. Yang pertama itu self talk, yang kedua mental imagery, kemudian belief and assumption yang meliputi satu. Nah, jadi yang pertama itu ada mental emergency atau mengacu pada membayangkan kinerja sebuah tugas yang berhasil sebelum benar-benar selesai. Kemudian yang kedua ada self talk atau secara sederhana itu seperti yang diam-diam kita katakan pada diri kita sendiri. Contohnya, kamu bisa, kamu pasti bisa. Oh, ya seperti itulah. Atau berbicara pada diri sendiri. Nah, kemudian belief and asumsi. Nah, dijabarkan bahwa beberapa masalah yang dialami individu itu dihasilkan dari pemikiran disfungsional. Nah, jadi pemikiran terdistorsi ini didasarkan pada beberapa kesamaan keyakinan disfungsional dan asumsi yang diaktifkan oleh situasi yang berpotensi mengganggu. Nah, jadi untuk menghindari ini kita harus berpikiran positif terhadap diri kita sendiri. Nah, itu tadi belief and asumsi. Kemudian di sini ada mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salah hilapnya mohon maaf.